makan ketan. Yuk, Unyil ajak keliling ke Korea Selatan. Wuhuu! Annyeonghaseyo. Buat yang suka K-pop, penonton setia drakor, dan yang doyan makan ala Korea, pantengin Unyil terus ya. Di Korsel, mie tidak hanya disajikan dalam kondisi panas loh, tapi ada juga mie dingin. Gak percaya, ini beneran loh. Mie yang satu ini bikin tenggorokan jadi segar banget. Mie dingin atau biasa dikenal Naengmyeon ini memang berbeda dari mie pada umumnya. Karena dingin, sajian mie dingin ini jadi banyak dicari kala musim panas. Ya lumayan kan untuk menyegarkan tenggorokan, bukan pakai es tapi dengan mie. Naengmyeon merupakan hidangan mie kenyal yang terbuat dari tepung soba dan tepung ketan. Adonan mie direbus terlebih dahulu, lalu ditiriskan, kemudian diberi kuah kaldu yang dingin. Kaldu yang berbentuk semi es inilah kunci dari kenikmatan Naengmyeon. Nah, sebagai pelengkap, Naengmyeon disajikan dengan mentimun, lobak putih, dan telur rebus. Lezat. Apalagi porsinya yang cukup besar. Perut kamu dijamin kenyang deh. Oh iya, saat makan Naengmyeon jangan diputus ya mie-nya. Mitosnya kalau makan tanpa putus melambangkan panjang umur dan sehat selalu. Kuliner tradisional yang satu ini pasti udah gak asing lagi kan? Apalagi kamu-kamu yang doyan nonton drakor alias drama Korea. Pasti kenal banget deh sama lauk pendamping yang wajib muncul di tiap adegan makan ini. Kimchi terbuat dari sawi putih atau sayuran lain yang difermentasi dengan bubuk cabai dan garam. Karena pasta atau bubuk cabai inilah membuat kimchi harus dengan sarung tangan agar tangan aman dan gak panas. Kalau zaman dulu kimchi akan diawetkan dalam kendi lalu disimpan dalam tanah agar saat musim dingin orang Korea masih bisa menikmatinya. Tapi zaman now pabrik kimchi selalu produksi sepanjang tahun. Rasanya yang asam, asin, pedas, dan unik membuat makanan sayur jadi lebih terasa menyegarkan. Di Indonesia, kita juga punya nih jenis kuliner yang mirip dengan kimchi. Namanya asinan. Berbeda dengan kimchi yang selalu menjadi lauk pendamping. Asinan dimakan sebagai cemilan atau makanan ringan. Ada dua jenis asinan yang populer, yakni sayur dan buah. Asinan dibuat dengan cara mencampur buah atau sayur dengan kuah masak yang berisi bumbu-bumbu seperti garam, gula, cuka, atau asam jawa. Perpaduan rempah-rempah itulah yang bikin asinan gak mudah basi meski tanpa pengawet. Cita rasa kudapan ini komplit banget. Gak hanya asin, tapi juga ada manis dan pedas yang pastinya seger banget. Ngomongin kuliner kenyal dari negeri ginseng ini gak akan ada habisnya deh. Ada lagi nih, satu yang terkenal, namanya tteokbokki. Cemilan putih nan kenyal berbahan dasar tepung beras ini pastinya pernah deh kamu lihat. Atau mungkin kamu coba di Indonesia. Kuliner jadul yang sudah ada sejak masa dinasti Joseon atau sekitar 600 tahun lalu ini disajikan bersama pasta cabai kental atau gochujang. Agar lebih nikmat, tteokbokki juga disajikan dengan daun bawang, mie ramyeon, hingga keju mozzarella. Bukan cuma yang kenyal, Korea Selatan juga punya nih kuliner kue-kuean yang berbentuk anti-mainstream.
bungopang namanya. Bentuknya seperti ikan, dijamin bikin anak-anak auto lapar dan langsung terpikat. Untuk membuat adonannya, butuh kuning telur, gula, tepung beras, dan bahan pelengkap lainnya. Setelah adonan jadi, adonan bungopang dituang ke dalam cetakan. Jangan lupa tambahkan isian kacang merah di tengah adonan. Cetakan ditutup dan bungopang jadi deh. Selain rasanya yang enak, bungopang juga kaya khasiat. Kacang merahnya baik untuk mengatasi konstipasi, mengatur gula darah, dan menurunkan kadar kolesterol. Korea juga punya resep sehat dan awet muda loh. Yaps, tidak lain tidak bukan ialah ginseng. Saking terkenal khasiatnya, Korea sampai disebut negeri ginseng. Khasiat ginseng baik untuk meningkatkan fungsi otak, kekebalan tubuh, hingga produksi ASI. Dahsyat banget kan? Proses panen ginseng tidaklah mudah, sehingga harganya pun tidaklah murah. Untuk mendapatkan satu akar ginseng dengan kualitas bagus, pemetik harus berkelana menjelajah gunung hingga berminggu-minggu. Nah, mitosnya ginseng harus diikat dengan tali merah agar tidak lari saat dipanen. Tapi sebenarnya tali merah ini difungsikan sebagai penanda agar ginseng mudah ditemukan saat waktunya dipanen tiba. Nah, kalau di Korea ada ginseng untuk pengobatan tradisional, di Indonesia kita punya jamu. Resep jamu dan khasiatnya udah jadi warisan budaya turun-temurun. Ada banyak jenis jamu, mulai dari kunyit, asam, beras kencur, cabai puyeng, dan lainnya. Khasiat tiap jamu juga berbeda, tergantung bahannya. Katanya sih makin pahit rasanya, makin juara khasiatnya. Jadi nggak heran kan kalau orang Indonesia sehat-sehat dan awet muda. Bukan kulinernya aja nih yang unik. Orang Korea Selatan juga punya kebiasaan makan yang berbeda dari kita yang di Indonesia. Saat makan mie ramyeon, mereka biasa makan langsung di atas tutup panci aluminium tanpa dipindahkan ke dalam mangkuk. Beda banget kan? Makan dengan tutup panci ini biasa dilakukan saat makan bersama teman atau keluarga. Tidak hanya ramyeon, orang Korsel juga makan bibimbap di tutup panci loh. Kebiasaan ini bukan tanpa alasan ya. Panci aluminium punya kemampuan untuk mengantarkan panas. Sehingga dengan makan di atas tutupnya, panas mie ramyeon tidak akan cepat hilang. Tidak hanya wadahnya, alat makan di sana juga ukurannya lebih kecil loh. Dari sendok, sumpit, hingga mangkok wadahnya pun berukuran mini. Alasannya agar porsi yang dimakan tidak berlebihan dan pas ketika masuk mulut. Wah, kalau dilihat-lihat sendoknya orang Indonesia jadi kelihatan lebar ya. Apa jangan-jangan porsi makannya juga besar-besar? Menikmati Korea Selatan jadi makin menarik nih kalau sekalian kita mencoba pakaian tradisionalnya. Udah tahu dong namanya apa? Yaps, hanbok. Pasti udah familiar dong sama pakaian, apalagi kamu yang doyan drakoran. Pakaian ini sudah sering banget muncul deh. Baju tradisional negeri ginseng ini memiliki ciri khas bagian bawah rok yang dibuat melebar. Tujuannya agar pemakai bisa leluasa untuk bergerak. Selain itu, hanbok memiliki warna yang cerah, seperti merah muda, biru, putih, dan banyak lagi. Mitosnya warna cerah dapat mengusir energi negatif di sekitar kita. Dan uniknya, hanbok didesain tanpa memiliki saku. Hanbok bisa dipakai oleh semua kalangan. Namun, untuk penandaan status sosialnya, ada pembeda di bahan dan warna hanbok. Untuk kalangan ke bawah, hanya diperbolehkan mengenakan hanbok dengan warna putih atau pucat.
Sedangkan untuk kaum borjuis, mereka bisa memakai hanbok dengan warna cerah apa saja. Untuk bahan, hanya kelompok menengah atas saja yang bisa memakai sutra. Kaum menengah ke bawah hanya bisa menggunakan kain hanbok dari bahan katun.